Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur menilai kecilnya angka vaksinasi COVID-19 di wilayah Madura Raya penyebabnya ini diduga terkait dengan rendahnya literasi masyarakat akan bahaya COVID-19 serta buruknya koordinasi di daerah. Padahal akses vaksin sudah tersedia di sejumlah sentra vaksinasi yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana menyamakan persepsi serta membenarkan pemahaman yang salah dan keliru terkait virus COVID-19 dan pentingnya vaksinasi bagi masyarakat. Kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah terhubung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Ada Pak Joni Wahyu Hadi, Ketua Rumpun Kuratif Satgas COVID-19 Jawa Timur, dan juga Firman Syah Ali, Tokoh Muda NU Jawa Timur. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Sehat ya Bapak-Bapak ya? Alhamdulillah. Oke. Sudah sembuh. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Joni kalau gitu ya. Pak Joni, gini, sampai hari ini kita masih melihat dan mendengarkan di informasi sebelumnya bahwa ada masyarakat, sebagian kecil mungkin, yang belum tahu bagaimana pentingnya sebuah vaksinasi. Tapi kemudian kalau kita melihat secara holistik, capaian vaksinasi hampir di seluruh kabupaten di Madura ini begitu kecil angkanya. Ada yang 5% begitu ya, ada yang 12%. Koreksi kalau salah, ini yang akan kita konfirmasi. Benarkah data ini? Karena ini kecil sekali. Apa yang menjadi kendala sebenarnya Pak Joni? Iya, jadi terima kasih. Sebelumnya saya tidak pakai masker karena sendirian ya. Oke. Begini, jadi untuk vaksinasi ini di Provinsi Jawa Timur terus dimonitor. Ibu Gubernur itu sudah hampir setiap hari terus melakukan monitoring. Sampai itu dari pemerintah pusat juga demikian. Nah, kemarin justru kita juga melakukan pertemuan dipimpin langsung oleh Ibu Gubernur. Daerah yang kurang ini menjadi perhatian betul. Salah satu laporan yang masuk adalah memang ada literasi yang kurang, pengertian perempuan, bahkan ada hoax yang mengganggu pengertian dari masyarakat. Yang dari sisi ini kita minta tokoh masyarakat, kita minta para pemimpin formal yang ada di daerah terus melakukan pendekatan-pendekatan, pengertian, kemudian kawan-kawan dari kesehatan, terus menerus dan intinya, ya, dan edukasi kepada masyarakat, vaksin. Saya kira itu yang perlu. Kemudian kita semuanya, baik dari Dinas Kesehatan, kemudian dari TNI, dari Polri, sama-sama terus bekerja sama menggalang bagaimana silakan lagi. Bahkan Ibu Gubernur menargetkan pada bisa 76% secara keseluruhan. Oke. Karena kabupaten kota yang bisa ditingkatkan, Oke. Sebelum ke Pak Joni lagi, saya ke Pak Firman. Pak Firman, kita ingin mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi dengan masyarakat yang ada di Madura Raya ini. Kita ingin mengetahui suasana kebatinannya seperti apa. Karena kalau dilihat secara teknis, tadi Pak Joni sudah mengatakan kerja-kerja pemerintah lewat Satgas ini sudah berjalan. Tapi kemudian secara data dan temuan di lapangan ada juga pemahaman-pemahaman yang berbeda dan bahkan ada pemahaman-pemahaman yang salah dan kemudian menjadi benar karena kurangnya literasi masyarakat, sehingga kemudian ini paralel dengan kondisi vaksinasi yang angkanya kecil sekali. Dan walaupun kemudian hari ini percepatannya terus dikejar, tapi rasanya belum bisa memuaskan dan juga bisa membuat situasi ini bisa dianggap aman begitu, khususnya bagi masyarakat Madura. Sebelumnya mohon izin saya sampaikan hormat pada saya Dr. Joni, Ketua Satgas COVID-19 Jawa Timur. Terkait Madura, saya sebagai penduduk asli Madura dan kecil di Madura, suara saya lancar ya, nggak putus-putus. Ya, silakan Pak Firman. Ya.
Ya. Dan sejak kecil di Madura, tahu karena kebatinan orang Madura, pada intinya orang Madura itu punya semboyan Bapak, Guru. Jadi yang dipatuhi pertama kali dalam hidup orang Madura adalah Bapak dan Ibu, setelah itu baru guru. Guru yang dimaksud bukan guru sekolah, tapi guru spiritual atau guru kehidupan yang biasanya bergelar Kiai Haji kalau di Madura. Itu yang dipatuhi. Baru yang terakhir pemerintah, seperti Satgas Covid, tim, polisi, bupati, dan sebagainya. Itu jadi ranking terakhir. Kalau ingin sebuah kebijakan pemerintah betul-betul dipatuhi oleh masyarakat Madura, maka sinergi yang kuat unsur ulama bergelar itu harus betul-betul dijalin dengan baik. Yang kedua terkait dengan capaian vaksinasi, saya kira tidak masalah karena Madura sekarang kuning juga, mana daerah lain di Jawa Timur entah bagaimana caranya orang Madura itu selalu punya cara sendiri dalam berbagai momen, termasuk dalam momentum pandemi ini punya cara sendiri dengan nilai dengan vaksinasi yang rendah bisa kena kuning juga sebagaimana daerah yang lain di Jawa Timur. Nah kemungkinannya ada dua, kemungkinan adalah data warna kuning itu perlu dipertanyakan. Yang kedua, kemungkinan pada Juli lalu orang Madura sudah mencapai kekebalan komunal secara alami. Saya kira ini maksud saya, yang dimaksud dengan kekebalan komunal secara alami pada bulan Juli lalu pada lonjakan kedua. Sehingga sekarang tidak aneh kalau Madura juga ikut kuning sebagaimana daerah lain di Jawa Timur. Oke, Pak Firman, artinya kemudian Anda ingin mengatakan bahwa pendekatan kesehatan begitu ya dengan tim Satgas dari pemerintah begitu kurang ampuh untuk melakukan pendekatan-pendekatan itu dan kemudian pendekatan secara agama ke tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat ini juga memiliki persepsi dan perspektif yang juga berbeda-beda sehingga penerimaan ke masyarakat juga akhirnya berbeda-beda, begitu? Begini, sebetulnya pemerintah sudah menjalin sinergitas dengan tokoh-tokoh agama di Madura. Contohnya pengurus NU se-Madura 4 kabupaten itu sangat aktif menggalang vaksinasi. Bahkan hari ini organisasi GP Ansor Pamekasan menggelar vaksinasi 1.000 pemuda. GP Ansor Pamekasan bekerja sama dengan Ormas Sahabat Mahfud MD dan tadi langsung dari Polhukam Mahfud MD tadi ya, yang diwakili oleh staf khusus Menteri Bapak Haji Imam Marsudi. Alhamdulillah kalau dari sisi NU itu sudah sangat masif mendukung program pemerintah. Tapi di Madura sebagaimana kita tahu berdasarkan peta politik terakhir, Kiai masyarakat Madura itu banyak yang begitu seirama dengan pemerintah, yang begitu segendang sepenarian dengan pemerintah. Terutama kalau kita lihat di media sosial, posting dan komen orang Madura, negara dan tentang pemerintah kan sudah kita tahu semua seperti apa. Nah itu mungkin yang menyulitkan, di mana di media sosial banyak sekali informasi yang tidak benar atau informasi palsu tentang corona dan tentang vaksinasi. Nah, bagi orang Madura yang mungkin memorinya sangat terlalu lugu atau gimana, sangat mudah percaya dengan informasi yang tidak benar itu, akhirnya mereka sulit diajak kerjasama. Contohnya, beberapa bulan yang lalu di salah satu SMK di Sumeneb, itu menggelar vaksinasi, siswanya banyak yang tidak hadir. Setelah ditelusuri kenapa tidak hadir, ternyata seluruh siswa di sekolah itu percaya pada hoax bahwa vaksin itu adalah rekayasa PKI
yang ingin membunuh mie Indonesia. Oke. Hal seperti itu banyak beredar di media sosial dan orang Madura banyak yang percaya. Nah, ini semua terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, nomor satu yang perlu dibangun di Madura adalah daya manusia dan ekonomi. Masalah infrastruktur kira nomor ketiga. Oke Pak Firman, artinya kemudian juga terkait dengan bagaimana beredarnya dengan masif informasi hoax di grup WhatsApp keluarga begitu ya, dengan pemberitahuan tentang vaksinasi dan COVID-19 ini yang keliru dan salah. Saya ke Pak Joni. Pak Joni masih dengan kita ya Pak? Ya, masih. Ya, Pak, kalau teknis kan sudah jalan ya, artinya vaksin tersedia. Sentra vaksinasi juga gampang dan terjangkau oleh masyarakat. Tapi kalau kemudian yang mengakses atau masyarakat itu sendiri juga belum menyeluruh begitu, artinya ada distorsi untuk sosialisasi dan literasi itu sendiri. Komunikasi yang diupayakan untuk membuka jalan ke masyarakat dari pemerintah ke tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat ini sudah sejauh apa Pak diskusinya? Iya, jadi vaksin kan ada 5 faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah sasaran pelakunya sendiri dan vaksinasi. Jadi hasil analisis kita itu memang yang lebih naik. Sasaran itu artinya bahwa yang divaksin itu, karena berkali-kali kegiatan kita di sana lengkap, Forkopimda lengkap, vaksinator lengkap, vaksin ada, yang divaksin yang sedikit. Nah, ini persepsi masyarakat ini yang harus dilakukan. Sebenarnya semua itu sudah nanti dengan banyak cara. Tadi sudah disebutkan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai sudah didekati. Bahkan seluruh kegiatan itu juga melibatkan semua unsur yang ada di pemerintah daerah maupun pemerintah setempat ya. Tapi memang ini kan barang baru ya Pak. Kan baru. Saya yakin tidak gampang mengubah pendiriannya. Karena itu kita harus terus-menerus, tidak ada henti-hentinya. Dilakukan monitoring, dilakukan pendekatan. Saya yakin seperti program-program vaksin yang lalu atau program berencana yang lalu kan juga pendekatannya tidak gampang. Terus-menerus diberikan paparan terhadap program pemerintah ini, bukti-bukti bahwa dengan vaksin yang baik, program yang baik, kita bisa mengendalikan COVID. Bahkan Indonesia itu banyak dicontoh oleh negara lain. Dengan kendalian yang tidak perlu lockdown, kita bisa mengendalikan COVID, terutama Jawa Timur, provinsi nomor 1 yang bisa level. Jadi ini terus-menerus dilakukan di masyarakat. Saya kira lama-lama kawan-kawan di media. Oke, saya ke Pak Firman ya. Pak Firman, gini, kalau kita elaborasi lebih lanjut, penolakan ini kan dilihat di informasi-informasi yang beredar dan sumber-sumber yang cukup terpercaya begitu ya. Bahkan Wagub sendiri juga sudah turun langsung ke lapangan melihat persoalan ini. Ada kemudian asosiasi yang tentang minimnya keinginan masyarakat untuk divaksin ini adalah soal pemahaman yang diasosiasikan ke agama begitu. Misalnya gini, yang divaksin ini bisa mati begitu. Kalau meninggal karena corona tidak disolatkan begitu. Nah, hal-hal seperti ini apakah kemudian juga menjadi kendala tertentu begitu sehingga memang seperti Pak Joni bilang tadi bahwa perlu diskusi dan duduk bersama yang lebih alot lagi dengan tokoh-tokoh agama begitu untuk memberikan pembenaran dan juga pemahaman yang betul soal pentingnya vaksinasi di Madura. Begini, menurut pengamatan saya di media sosial, tolong dicatat tanda petik di media sosial, sebagian tokoh masyarakat yang provokatif dalam penanganan COVID-19 ini, mohon maaf saya lihat jubah agama. Ini kalau sudah berjubah agama ini angka mati di Madura, ini dilawan gitu. Hal-hal seperti ini penyalahpahaman doktrin-doktrin agama untuk memprovokasi masyarakat memang perlu penanganan yang
tidak terlalu mudah. Pemerintah perlu energi ekstra, saya kira. Ya. Baik aparat keamanan maupun pemerintahan birokrasi pemerintahan sipil. Saya kira perlu pemikiran ekstra, tenaga ekstra berbeda dengan pemerintah lokal di daerah lain di Pulau Jawa atau di Jawa Timur pada khususnya. Oke. Kalau kita sudah bertemu dengan orang yang berjubah agama, maka sains, pengetahuan dan teknologi akan dibenturkan dengan mitos-mitos. Akan dibenturkan dengan mitos-mitos, akan dibenturkan dengan informasi-informasi palsu yang legitimasi doktrin-doktrin palsu juga. Yang kepentingannya jelas sebagaimana kita ketahui, menurut tenaga ahli Kepala Densus 88 Islah Bahrawi itu menyatakan bahwa kelompok radikal sekarang sedang mengintai Madura, sedang menyasar Madura dan menumpang isu pandemi. Dengan menumpang isu pandemi, vaksinasi dan sebagainya. Tapi orang NU tidak diam, orang NU melawan dan sekarang masyarakat sudah banyak yang mau divaksin. Nah ini pertarungan antara orang-orang NU melawan kelompok yang anti NKRI ini sedang diintai dan diperalat oleh kelompok-kelompok radikal. Pak Firman, ini bukan pendapat saya, ini pendapat Islah Bahrawi. Beliau adalah cendekiawan Muslim, tenaga ahli, Kepala Densus 88 Mabes Polri. Oke Pak Firman, kita berharap memang kemudian masalah-masalah yang muncul begitu ya, dan isu-isu yang tidak benar soal bagaimana percepatan vaksinasi untuk melindungi kita semua khususnya warga Madura ini tidak diasosiasikan dengan hal-hal yang tidak relevan begitu ya, sehingga kemudian program jalan masyarakat juga terlindungi dan kesehatan masyarakat juga terjaga. Terakhir saya ke Pak Joni. Pak Joni, kalau secara demografi begitu ya dan secara kultur sosial begitu, masyarakat Madura ini kan ada di mana-mana begitu ya. Kalau kemudian bicara lebih luas begitu, bagaimana dampak ke depan dengan minimnya angka vaksinasi, ini juga menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa tidak ada kekhawatiran untuk masyarakat Madura nanti kalau kemudian dia berada di sebuah komunitas atau berada di luar dari Madura ini, semua kita terlindungi. Apa upaya strategis dan cepat dari pemerintah khususnya untuk memastikan situasi ini tidak berlarut-larut begitu ya? Apa yang akan dilakukan langkah strategisnya, Pak? Iya, jadi di dalam upaya untuk mengendalikan COVID-19 itu kita harus hal yang harus dilakukan, yaitu agent, kemudian environment, dan host. Nah, jadi vaksinasi penting, tapi bukan segala-galanya. Kita lihat di Madura, walaupun vaksinnya rendah, kita lihat case-nya juga dulu kuning dan merah. Jadi artinya kalau prokesnya bisa ditingkatkan, kemudian isolasinya bisa lebih baik, itu juga bisa untuk mengendalikan COVID. Nah, strategi kita untuk Timur kemarin yang dipimpin, kita akan konsentrasi pada daerah-daerah di mana yang bisa secara cepat kita tingkatkan vaksinasinya. Nanti untuk Madura dan orang-orang ragu-ragu tentang manfaat vaksin, dan pasti kita lakukan pendekatan-pendekatan yang humanis, yang bersifat edukatif. Vaksin memang tapi bukan segala-galanya. Kesehatan, kemudian juga pengendalian-pengendalian yang lain, tangan jaga, semua kegiatan harus mengikuti protokol kesehatan, itu juga tidak kalah pentingnya dengan ini. Jadi upaya-upaya yang lain masih bisa kita misalkan kalau di Madura karena banyak PMI, pada saat PMI datang kita lakukan screening, kita lakukan isolasi. Kan COVID ini penyakit impor, kan bukan penyakit dari kita, penyakit dari impor. Itu rame-rame di Bangkalan juga penyebabnya impor dari asing ya, impor dari tenaga Nah, itu salah satu upaya. Baik. Kita lakukan screening yang bagus, prokes yang bagus,
Kalau imunisasi belum diterima, ayo terus-menerus dilakukan pendekatan-pendekatan yang saya yakin pelan dan pasti. Oke, baik. Pak Joni, kenapa pertanyaan itu penting? Karena tujuannya hanya satu, agar kemudian masyarakat Madura yang beraktivitas baik di rumah, di luar, ataupun dimanapun begitu ya, terlindungi begitu dengan adanya program-program vaksinasi ini, dan juga kemudian memastikan bahwa kita semua berada dalam kondisi yang sehat begitu ya, apapun dan dimanapun berada. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Joni sudah bergabung dengan kita, juga Pak Firman sudah memberikan perspektif. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat. Salam sehat selalu.